apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal, salam jumpa dengan Ibu. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Ulfa Tukau, asal Ibu dari Morela, tempat tinggal Ibu di Wara. Hari ini kita akan lanjut dengan mata pelajaran matematika kelas 4 semester ganjil. Nah, pada semester ganjil ini pelajaran kita yang pertama adalah tentang pecahan. Dan pada semester awal ini ada beberapa KD pembelajaran yang akan kita pelajari, dan hari ini kita akan mulai dengan KD pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Sebentar ya, Ibu Guru agak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan pecahan senilai dan pecahan sederhana. Dan yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, diantaranya pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan persen. Next, lanjut. Kita lanjut dengan A, pengertian pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai yang namanya pecahan. Contohnya seperti, perhatikan pada gambar di samping ini ya. Kita misalkan pada gambar ini adalah sebuah kue atau pizza. Nah, anak tahu kan seperti apa pizza itu bentuknya? Seperti lingkaran. Misalkan dari beberapa gambar ini kita misalkan ini adalah sebuah pizza. Nah, pizza ini dipotong oleh ibu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dari bagian yang sama besar ini mempunyai nilai pecahannya masing-masing. Bagian gambar yang pertama dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Daerah yang diarsir yang berwarna kuning itu menunjukkan 1/2, karena daerah yang diarsir hanyalah satu bagian dari dua potong tersebut. Jadi satu bagian yang diarsir jadi 1, dan per 2-nya itu adalah dua bagian yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Gambar yang berikutnya di sini gambar 1/4. Di sini satu buah pizza dipotong menjadi 4 bagian, dan daerah yang diarsir hanya satu bagian. Jadi 1/4 ini adalah 4 bagian ini yang dipotong menjadi 4 bagian sama besarnya ini. Nah, begitu juga dengan gambar berikutnya. 1/3 dari satu buah gambar ini dipotong menjadi 3 bagian. Daerah yang diarsir hanya 1, dan 3-nya ini adalah 3 bagian yang sama besarnya. Dan gambar berikutnya adalah 3/4. Dari gambar ini dipotong menjadi 4 bagian.
Dan daerah yang diarsir adalah 3 bagian yang sama besar. Jadi daerah yang diarsirnya adalah 3, kemudian yang penyebutnya 4 itu adalah bagian 4 ini, yang dipotong menjadi 4 bagian ini. Itu adalah penyebutnya. Oke, sampai sini anak-anak sudah paham bagaimana menentukan pecahan dengan gambar. Ya, merasa sudah ya, karena ini gampang sekali untuk anak-anak. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya. Ya, kita masuk dengan B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. 1. Pecahan senilai. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, untuk menyelesaikan pecahan senilai, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, di sini 6/12. 6/12 kita bagi dengan satu angka yang bisa dibagi dengan 6 dan juga bisa dibagi dengan 12. Misalnya kita ambil bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil sini adalah 2. Kalau 1 tidak bisa ya. 1 tetap dia dapat hasilnya 6/12. Jadi kita ambil 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 3/6. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Jadi pecahan yang senilai dengan 6/12 adalah 3/6. Nah, ada lagi bilangan yang bisa dibagi dengan 6/12. Kita ambil misalnya di sini 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2/12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3. Ada lagi bilangan yang bisa dibagi dengan 6/12. Misalnya 6. Tapi Ibu tidak cantumkan di sini ya, kita ambil saja. Misalnya 6. 6 dibagi 6 1. 12 dibagi 6 2. Jadi 1/2. 6/12 itu senilai dengan 1/2. Seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya 4, apakah 4 kita bisa bagi dengan 6 dan bisa dibagi dengan 12? Kita coba ya. Kalau 6 kita bagi dengan 4, itu kira-kira hasilnya berapa ya? Hasilnya pasti dapat bilangan koma-koma, jadi tidak bisa, 4-nya tidak bisa. Tapi kalau 12 bagi 4-nya sama dengan 3 bisa. Tapi untuk 6 bagi 4 itu pasti dapat hasilnya koma-koma, jadi 4 kita tidak bisa ambil untuk bilangan pembagi karena dia harus bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut. Oke, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua. Cara yang kedua di sini adalah kita menyalikan pembilang dan penyebut dengan satu bilangan yang sama. Misalnya di sini 6/12, kita kali pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 2. 6 dikali 2/12 dikali 2 sama dengan 6 kali 2 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi pecahan yang senilai dengan 6/12 adalah 12/24. Pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 2. Oke, lanjut. Misalnya kita kali dengan bilangan yang lain. 6/12 kita kali dengan 5. Jadi 6/12 sama dengan 6 dikali 5/12 dikali 5 sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 6/12 itu senilai dengan 3/60. Pembilang dan penyebut dikali dengan 5. Oke, seperti itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham.
Untuk menentukan pecahan senilai bisa dengan dua cara. Yang pertama dibagi dengan satu angka yang sama, pecahannya dibagi dengan satu angka yang sama. Dan cara yang kedua, pecahannya kita kali dengan satu angka yang sama juga. Oke, next kita lanjut slide berikutnya. Menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, anak-anak perhatikan ya. Untuk menyederhanakan pecahan, caranya ini hampir sama dengan cara yang pertama pada cara yang pertama tadi, menyederhanakan pecahan senilai. Pecahan yang paling sederhana itu kita dapat menentukannya, caranya itu sama dengan cara yang pertama di menentukan pecahan senilai, yaitu kita bagi pecahan dan pembilang tersebut dengan satu angka yang sama. Tapi untuk menyederhanakan pecahan di sini kita bagi pembilang dan penyebut dengan satu angka yang sama sampai pecahan tersebut tidak bisa disederhanakan lagi, sampai dia mendapatkan pecahan yang paling terkecil dan tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, kita masuk dengan contoh. Misalnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Penyelesaiannya 20/24 ini kita ambil satu bilangan yang bisa dibagi dengan 20 dan bisa dibagi dengan 24. Misalnya kita ambil 2. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, dari 10/12 ini kita lihat apakah dia masih bisa disederhanakan lagi atau tidak. Kalau dia masih bisa disederhanakan lagi, berarti kita sederhanakan lagi. Misalnya kita ambil satu angka yang bisa dibagi dengan 10 dan 12. Misalnya kita ambil 2 lagi ya, sama kayak tadi ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, dari 5/6 itu kita lihat apakah dia masih bisa disederhanakan lagi atau tidak. Kalau memang dia tidak bisa disederhanakan lagi, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Tapi kalau memang ini masih bisa disederhanakan lagi, maka kita sederhanakan lagi sampai dapat yang paling terkecil pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sekarang kita lihat 5/6. Apakah 5 kita bisa bagi lagi dengan satu angka yang bisa dibagi dengan 5 dan juga bisa dibagi dengan 6? Ya, sepertinya tidak ada lagi ya anak-anak. Jadi dia 5/6 ini adalah pecahan yang paling terkecil dari 2/24. Jadi pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Oke, sampai sini Bu harap anak-anak bisa paham ya. Oke, kita lanjut slide. Oke, kita lanjut dengan C, membandingkan dan mengurutkan pecahan. 1. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang ditandai dengan A. Nah, ada lambang seperti ini, itu dibaca lebih besar dari, dan B, tandanya juga ada seperti ini, dibaca kurang dari, dan tanda sama dengan. Oke, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan dengan menggunakan gambar. Oke, pada gambar yang pertama ada dua buah pecahan yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini artinya di sini penyebutnya sama-sama 4 karena pada gambar ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi penyebutnya sama, di sini 4 dan di sini juga penyebutnya 4. Nah,
Untuk pembilangnya kita lihat di sini. Daerah yang diarsir untuk gambar yang pertama itu hanya 2 bagian. Jadi di sini 2, pembilangnya 2 per 4, penyebutnya 4 bagiannya ini semuanya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Dan di sini, gambar yang di sini, daerah arsirannya itu ada 3 bagian. Jadi pembilangnya di sini adalah 3 dan penyebutnya 4, yaitu 4 bagian ini, semuanya, semua 4 bagian ini. Jadi untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar, kita lihat pada daerah arsirannya. Daerah arsiran yang lebih besar itu menunjukkan pecahan itu lebih besar dari daerah arsiran yang lebih kecil. Nah, sini kita lihat daerah arsiran pada pecahan 2/4, daerah arsirannya itu lebih kecil. Dan sedangkan untuk daerah arsiran pada daerah 3/4, daerah arsirannya itu lebih besar. Jadi otomatis di sini pecahannya 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, kalau kita mau mengurutkannya dari pertama, dari 2/4 itu kita kasih tanda. Nah, kalau dia di sini 2/4 lebih kecil dari, maka kita ambil tandanya, kita lihat dari sini. Nah, di sini. Karena 2/4 itu lebih kecil dari atau kurang dari, maka tandanya yang ini ya, Nana. Oke, tandanya kita taruh yang tanda ini. Karena 2/4 kurang dari 3/4. Nah, seperti itu. Kalau dia kurang dari, berarti tandanya yang ini ya. Nah, keterangannya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi pada gambar yang di sebelahnya. Oke, pada gambar yang di sebelah ini ada 2 buah gambar dengan potongannya yang berbeda. Pada gambar yang pertama dipotong menjadi 3 bagian yang sama, sedangkan gambar yang kedua dipotong menjadi 11 bagian yang sama. Bisa anak-anak hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pada gambar yang pertama dipotong menjadi 3 bagian yang sama, otomatis penyebutnya ada 3. Penyebutnya 3. Dan untuk pembilangnya kita lihat di sini daerah arsirannya ini ada berapa bagian. Nah, karena di sini daerah arsirannya ada 2 bagian, maka pembilangnya sama dengan 2. Jadi di sini 2/3. Untuk gambar yang berikutnya, kita lihat di sini dipotong menjadi 11 bagian yang sama besar. Otomatis penyebutnya di sini adalah 11 dan pembilangnya di sini tinggal kita hitung daerah arsirannya di sini ada berapa bagian. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi daerah arsirannya di sini adalah 8. Jadi pembilangnya 8, penyebutnya 11. Keseluruhan potongan ini ya penyebutnya. Jadi 8/11. Nah, sekarang tinggal kita lihat daerah arsirannya. Dari kedua gambar ini, daerah arsirannya mana yang paling besar? Ya, yang paling besar daerah arsirannya di sini adalah 8/11. Jadi, di sini 8/11 karena di sini lebih besar dan ini 2/3-nya ini lebih kecil. Maka kita ambil tanda apa di sini, anak-anak? Oke, karena di sini dia lebih besar, maka kita lihat tanda yang lebih besar di sini. Tandanya apa?
Nah, tandanya seperti ini ya. Jadi kita taruh di sini 8/11 lebih besar dari 2/3. Nah, cara bacanya seperti itu ya anak-anak. Ya, sampai sini Ibu harap semuanya paham ya. Dan sekarang kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan, yang pertama kita lihat di sini. Ya, kita ambil saja tadi contoh 8/12 lebih besar dari 2/3 tadi ya. Nah, kita ambil pecahan yang ini. Sekarang kita yang pertama untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama yaitu kita buat garis bilangannya. Yang pertama kita buat garis bilangan dari 2/3-nya dulu ya. Nah, kita misalkan dari garis bilangan dari 0 sampai ke 1. Nah, ini dari 0 sampai 1 biasanya kalau di meteran atau di ukuran mistar dari 0 sampai 1 itu kan ada itu sentimeter. Jadi 1 cm, 2 cm, 3 cm, 8 cm, 9 cm sampai 10 cm itu dia jadinya 1 meter. Ya. Nah, sekarang dari garis 1 meter ini misalnya kan ini 1 meter. Jadi dari 1 meter ini kita buat garisnya 1 meter, sepanjang 1 meter. Kita potong menjadi 3 bagian karena di sini penyebutnya 3. Maka kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, di sini 1/3, 2/3, di sini 3/3 karena 3/3 itu sama dengan 1, maka kita tidak perlu tulis lagi di sini 3/3. Jadi tulis saja 1. 3/3 itu sama saja dengan 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 kan? Jadi di sini kita tulis saja 1. Oke. Nah, untuk garis bilangan 2/3-nya sudah ada. Ya, dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita buat lagi garis bilangan untuk 8/11. Nah, garis bilangan untuk 8/11 ini sama ya. Kita buat satu garis sepanjang 1 meter sama kayak yang di atas. 1 meter juga. Nah, dari panjang 1 meter ini kita potong dia menjadi 11 bagian yang sama besar karena di sini penyebutnya 11. Maka di sini kita potong dia menjadi 11 bagian yang sama besar. Jadi di sini 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 ya sampai 10/11. Nah, di sini 11/11, tapi 11/11 itu tidak lagi ditulis 11/11 karena 11/11 itu sama dengan 1. Hasilnya itu 1, makanya di sini kita tulis 1. Nah, sekarang garis bilangannya sudah ada. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan, kita tinggal melihat dari dia batas pecahan yang di atasnya 2/3. Nah, kita lihat 2/3. 2/3 ini terus kita garis dia. Kita ambil garisnya turun ke bawah sejajar dengan garis yang di bawah ya. Kita ambil turun terus lurus ke bawah. Nah, ini adalah tandanya ya, 2/3 batasnya sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi 8/11-nya. Nah, 8/11-nya itu ada di sini ya. Nah, kita tarik lagi garis ke atas sampai dengan garis yang di atas ya. Nah, sampai di sini. Nah, sudah. Tinggal kita lihat mana garis yang paling ke kanan.
Pecahan yang tempatnya yang paling sebelah kanan dia lebih besar dari pecahan yang tempat posisinya itu ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini 8/11 ini dia berada di sebelah kanan posisinya ya. Sebelah kanan garis bilangan. Sedangkan untuk pecahan 2/3 yang di atas ini dia posisinya berada di sebelah kiri garis bilangan. Jadi, karena di sini aturannya yang paling kanan, pecahan yang paling kanan itu yang lebih besar daripada pecahan yang berada di paling kiri posisinya. Oke, sampai di sini anak-anak bisa paham ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu D. Membandingkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Nah, yang pertama, bandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Ya, kita lihat di sini 3/6 dan 5/6. Ini otomatis penyebutnya sudah sama ya. Jadi, langkah yang pertama untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama itu adalah dengan kita melihat pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Di antara 3 dan 5 itu mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dan 3 dan 5 otomatis yang paling besar itu adalah 5 ya anak-anak ya. Dan yang paling kecil itu adalah 3. Jadi 3/6 itu kita kasih tanda lebih kecil ya. Seperti yang tadi. Tanda lebih kecil. Jadi 3/6 lebih kecil dari 5/6. Oke, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan cara seperti itu ya anak-anak, membandingkan pecahannya. Penyebutnya. Kita lihat penyebutnya saja. Nah, sekarang kita lanjut dengan 2, bandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini 3/4 dan di sini 2/3. Di sini penyebutnya belum sama ya. Nah, untuk menyelesaikan membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda, itu adalah dengan yang pertama kita samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut yang berbeda, itu dengan cara kita menyalikan, kita membagikan satu angka dengan 2 bilangan 2 penyebut ini. Satu angka yang sama kita bagikan dengan 2 penyebut ini. Nah, agar bisa menghasilkan penyebut yang sama. Tapi kalau itu anak-anak belum bisa, masih agak berat, ya kita cari saja dengan jalan KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita menggunakan cara itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan lanjut dengan Ibu akan buat di papan ya. Contoh 3/4